Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian hadirin yang dimuliakan Allah, kita mulai ibadah ini. Marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah dan nanti kita lanjutkan dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi haqqul yadillah wa yaghfirulana bil mustafa bi syafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi masyhurina lahu Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha qawli wa fi'li wa niyati tanazzaha qawli wa fi'li wa niyati bi ashrabi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbin dajjali wa hayrati dalilun li qalbin dajjali wa hayrati faya rabbi maqini bi syirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa baladi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa baladi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir
Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Majelis Ta'lim Mushola Al-Muhajirin, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita yang tiada terukur, puja yang tiada terhingga, dan puji yang tiada bertepi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini sudah banyak menerima nikmat, wabil khusus nikmat yang sekarang dicabut dari umat manusia adalah nikmat iman. Jadi sekarang orang percaya pahala sudah sedikit, orang yang percaya surga sudah sedikit, orang yang percaya fadilah ibadah sudah sedikit. Apalagi generasi lahiran tahun 2020-an atau 2010. Gen apa namanya? Gen Z. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak hidupnya di rumah aja atau di musola atau di majelis taklim, tidak pernah ngobrol dengan mereka, itu rasanya dunia baik-baik saja. Dunia baik-baik saja. Tapi kalau didengarkan apa yang mereka obrolkan, apa yang mereka diskusikan, apa yang menjadi pola pikir mereka, apa yang menjadi keyakinan mereka, itu mereka sudah jarang yang percaya tentang pahala. Kalau orang lahiran 60-an, lahiran tahun 70-an, Uji nomor berapa Uji? 60. Ya, masih lekat percaya dengan pahala, masih lekat percaya dengan dosa. Tapi kalau orang lahiran 2000 bicara tentang dosa, bicara tentang pahala, mereka nggak tahu apa, nggak tahu, nggak nyanda, nggak masuk. Kenapa? Karena dalam memori otak mereka, memori akal mereka tidak tersimpan cerita tentang pahala, tidak tersimpan cerita tentang dosa. Malah cerita tentang surga itu lebih menarik. Hiking ke gunung katanya. Ya, di surga katanya cuma melihat sungai doang, baru saja tajri min tahtihal anhar, katanya surga itu ada sungai. Sini juga banyak sungai ya, Ustaz. Ya, yang mana ada buah-buahan. Ngapain kita di surga disediain buah-buahan? Sekarang makanan yang enak bukan buah-buahan. Udah terlalu banyak makanan yang enak sehingga mereka ditawarkan buah-buahan itu tidak terlalu menarik. Bahkan anak-anak yang sekarang jarang makan buah-buahan. Betul apa enggak? Jualannya kopi, nongkrong di warkop. Ya, apalagi diceritakan di surga itu ada sungai yang mengalir terbuat dari air susu. Di surga ada mengalir itu sungai terbuat dari madu. Di surga ada yang sungai mengalir terbuat dari arak. Anak zaman sekarang nggak tertarik madu, susu dan arak, mendingan ngopi gitu ya Ustaz. Emang nggak ada kopi apa di surga? Kenapa kopi tidak disebutkan? Kenapa teh tidak disebutkan? Padahal itu kesukaan kami. Nah, maka mereka terus ono ae omongannya ya. Mula alhamdulillah wa syukrulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu masih percaya pahala, alhamdulillah. Pokoknya ngomongnya akidah dengan generasi anak-anak sekarang itu perlu pendekatan yang logis, yang rasional, tapi bisa masuk ke dalam kesadaran mereka. Coba di surga ada gedung-gedung yang menjulang tinggi. Alah, ada yang jauh-jauh ke surga kan di Sumarekon banyak gedung-gedung yang tinggi. Ya mungkin zaman dulu diceritakan seperti itu, orang-orang tertarik. Ada gedung yang terbuat dari yakut dan zabarjud, lantainya terbuat dari kristal. Saya ini bocah-bocah saya ini biasa dong yang menuju. Apalagi zamannya AI. AI. Kalau kata orang Bandung AI.
bisa bikin video orang yang sudah mati seolah-olah hidup lagi, ngomong suaranya persis, mimiknya mirip. Mereka nggak aneh diceritakan tentang neraka, apalagi dikasih komik pas zaman ibu-ibu bapak-bapak masih kecil. Komik tentang neraka, adanya gergaji, palu, gunting, setrika. Takut. Nggak takut mereka. Katanya emang nggak ada senjata yang lebih serem, katanya Pak Ustadz. Nggak ada senjata nuklir apa di neraka kan? Kenapa adanya pekakas tukang semua? Kenapa adanya linggis? Kenapa adanya gunting? Kenapa adanya palu? Kan ada senjata yang lebih mengerikan, bom atom, ya, atau senjata laser. Apa nggak ada di neraka? Siksaan yang lebih canggih daripada itu. Itu anak-anak zaman sekarang. Apalagi zaman sekarang mah bocah-bocah main game kan senjatanya macam-macam, Bu. Main game senjatanya macam-macam. Pas begitu ngeliat palu, itu palu mah buat bangun rumah. Ya gunting mah itu mah cekelannya bokeh kita, ya. Itu pegangannya ibu saya buat gunting-guntingin baju yang udah rompeng. Ya Allah ya Rabbi. Maka menceritakan iman kepada generasi saat ini itu perlu ijtihad yang luar biasa, perlu perjuangan, jihad ya ijtihad ya mujahadah, jihad dengan fisik, ijtihad dengan pikiran, mujahadah dengan hati. Doanya iya, ngomongnya iya, nyontohinya iya. Tapi bocah zaman sekarang itu masya Allah. Yos, saya itu udah sering ngobrol sama anak-anak zaman sekarang karena ya ada beberapa komunitas anak muda dekat sama saya ya. Ada yang sampai saat ini masih ngaji di sono di Masjid Taman Wanasari Indah TWI. Di sana aja sampai DKM-nya mengeluarkan uang bagi anak muda yang mau berjamaah subuh, maghrib, sama isya. Itu satu hari kalau subuh, maghrib, isya nya berjamaah dapat uang 10.000. Kalau dia 1 bulan berarti 30 hari itu dapat duit 300.000 dan itu didata. Yang mau daftar ikut program itu harus setor pinjer. Apa namanya itu Pak? Yang tit dari dia, yang absen itu Pak. Jadi kalau anak-anak mujamaah itu dipinjam dulu tit, terima kasih, gitu kan ya. Nah itu ada datanya nanti, terrekod semua. Tanggal 20 atas nama Alvin, jamaah subuh, duhur, maghrib, checklist 10.000. Kali 30 hari 300.000. Itu ada 100 anak muda yang mendaftar. Jadi DKM mengeluarkan uang dalam 1 bulan hanya untuk anak muda 30 juta. Besok 300.000 dikali 100 berapa? 30 juta. Mau DKM ngeluarin hanya untuk merekrut anak-anak muda agar mau sholat berjamaah di masjid. Masya Allah. Terus setelah itu dibikinkan seragam, mereka dikasih baju koko semua, dikasih sarung semua. Wah ini suara kehitunglah. Makanya aneh di sana itu setiap subuh jamaah makan. Ini alhamdulillah udah ada bubur kacang, luar biasa. Jadi keren ya, keren. Jadi di sana tuh setiap ada subuh makan Pak. Kalau Sabtu Minggu yang hadir taklimnya, taklim Minggu subuh itu sekitar 2.000 orang. Kalau hadir itu kok bisa dihitung Pak Ustadz? Bisa Bu. Karena di sana kalau ada acara umpama Isra Mi'raj, umpama nuzulul Quran, umpama maulid, itu yang hadir sampai hampir 6.000 jamaah. Kok bisa dihitung begitu? Ya karena di sana setiap yang hadir diberikan 1 ekor ayam frozen. Iya. Kalau yang hadir maulid dikasih ayam frozen 1 orang 1 ekor. Disediain 6.000, habis 5.700, berarti yang hadir 5.700. Sono di TWI Taman Wanasari Indah Cibitung, Alabama namanya, maksudnya Alabama. Saking seriusnya itu, pengen giring anak remaja. Mesti kayak duit, dikasih seragam. Yo, sholatnya kadang-kadang ya masih ribu. Maka
bapak-bapak, ibu-ibu yang lahiran tahun 60-an, 70-an, nah saya 80-an, ini masih lumayan lah percaya pahala, percaya surga, percaya. Bocah zaman sekarang ketawa diomongin dosa. Dosa apa sih Ustaz? Dosa itu kan abstrak, tidak ada kelihatan. Ya sampai ada anak muda ngomong pahala itu hiburan bagi orang yang nggak punya duit untuk liburan. Makanya kalau bapak-bapak nggak punya duit udah diiming-iming pahala seneng. Nah bocah zaman sekarang nggak bisa, harus diiming-iming duit baru seneng pahala. Nah, kamu sholat berjamaah, pahalanya 27 derajat. Nah, tetangga saya Pak Ustaz jamaah mulu, derajatnya kagak naik-naik. Ada memang begitu. Itu dari anak-anak muda kayak gitu, Bu. Kalau Bapak Ibu mau berdiskusi dengan anak-anak muda, pasti celetukannya aneh-aneh. Ya kalau kita di tempat kerja, pulang ke tempat kerja, kemudian ke rumah diam, nggak bersosialisasi, nggak tahu apa yang nggak boleh lakukan, ya sepertinya dunia ini baik-baik saja. Jadi mau baik-baik saja. Cuman yang menarik adalah akidah generasi kita. Makanya kata Nabi, nanti umat Islam di akhir zaman itu kabus saisail, seperti buih yang berada di lautan, banyak jumlahnya, tapi tidak ada kualitasnya. Banyak umat Islamnya mah. Yang ngaku Islam, kene Islam, kono Islam, wah kasih ngaku Islam, tapi yang paham tentang Islam minim, gak ada, dan itu mudah digoyahkan. Kenapa? Karena imannya saja tidak paham apa yang diimani, apa yang dipercayanya gak paham, syariatnya juga gak paham. Jadi gimana? Syariatnya gak paham, akidahnya gak paham, Qurannya udah nggak dibaca, nggak. Ini Islam pokok. Maka nanti di akhir zaman mungkin sekarang sudah mulai ya, jarang mau paham Quran dan jarang yang mau mengamalkan Al-Quran. Ya, semoga kita dan keturunan kita semuanya diberikan iman Islam yang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi berhubung ngaji maghrib tak cepat wae lah, ntar keburu isya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya bawa temanya 4 hal yang menjadi obat dari segala masalah dan penyakit. Panjang banget judulnya. 4 hal yang menjadi obat untuk segala masalah dan penyakit. Apa yang pertama? Yang pertama adalah istighfar. Orang sulit jodoh, banyakin istighfar. Orang mau kerja, ngelamar dari pintu ke pintu perusahaan, belum ada yang membukakan pintu, belum ada peluang untuk kerja, akehon moco istighfar. Orang belum punya keturunan, akehon moco istighfar. Orang dagang bangkrut lagi, kagak maju-maju, modal habis, baca istighfar. Dulu ada seorang pemuda umur 27 tahun sudah menjadi karyawan tetap, setiap Desember bonusan. Nah, bapak-bapak di sini gak ada yang kerja PT kan? Yang ada nggak yang kerja PT? Kalau bapak-bapak TNI mah saya nggak tahu bonusannya bulan apa. Ada nggak? Hah? Ada nggak? Ada. Kalau orang PT Desember begini Pak, apalagi orang AHM, orang Toyota, orang Suzuki, ini Desember begini bonusan. Ada yang 3 kali gaji, ada yang 10 kali gaji, ada yang 20 kali gaji. Kalau gajinya 15 juta, 20 kali gaji, berarti berapa? 300 juta. Ini berapa bonusan? Juga nggak tahu sih. Kalau orang lagi bonusan bukan cerita sama saya, ya. Tapi kita kalau yang motor tuh ada masalah, baru tuh WA. Malah gak usah macam-macam, gak usah cerita Ustaz lah. Ntar kalau punya masalah ruwet uripe baru mohon Ustaz atau ya motor saya hilang lah, waktu jalan-jalan kangen ngajak pas hilang kok cerita-cerita. Pokoknya kiai Ustaz itu tong sampah, masalah masyarakat, tong sampah, membuangin sampah ke kiai, buangin masalah ke kiai. Pas
duit orang ngajak ngajak. Soalnya itu kelakuan. Ya, ada anak umur 27 tahun udah mapan, udah kerja tetap, punya bonusan tiap Desember tapi belum dapat jodoh. Soan ke kiai, bener alhamdulillah semuanya ke kiai, coba kalau mendukun, ya. Alhamdulillah semuanya ke kiai, Mbah Yai niki pripun kula niki umur sampun 17, kerjaan sampun kerjaan layak, setiap tahun dapat bonus, cuman yang belum saya dapat adalah jodoh. Maka kata kiai, alaika bil istighfar. Maka kamu baca istighfar. Sami'na wa ata'na, nurut, manut, nunut sama kiai. Baca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dia baca istighfar. Udah 3 bulan baca istighfar. Dia pulang kerja shift 2, berangkatnya jam 4, pulang jam 12 malam. Di suatu perjalanan ada satu rumah yang terbakar. Turunlah dia dari motor, dia cari air, dia padamkan api rumah yang terbakar. Keluarlah orang pemiliknya. Ada apa mas ya? Ya Allah Pak, tadi rumah Bapak terbakar, udah hampir sampai atapnya Pak, kebakaran. Ya Allah, kami sekeluarga gak sadar katanya. Mas, orang mana? Orang Geraha, Bapak contoh ya. Orang sana Pak, orang kampung sana. Saya pulang kerja kebetulan lewat kampung ini. Tadi tetangga-tetangga Bapak juga rumahnya jauh-jauh, jadi gak ada yang tahu. Ya Allah ya Mas, makasih banyak. Mas sudah menjadi wasilah selamatnya nyawa kami sekeluarga. Akhirnya kata Pak Haji, Mas kebetulan udah nikah apa belum? Belum, kata Pak Haji. Saya punya anak gadis 3, udah pada kuliah semua, udah pada kerja semua, dan saya sudah didik dengan agamanya dulu di pesantren. Silahkan masnya boleh pilih salah satu. Pas dikeluarin itu 3-tiganya anak Pak Haji cantik-cantik. Yang pertama tinggi, doblong, lenjang, pipinya tirus, matanya belok, bulu matanya mengkelip ke atas, bibirnya tipis, warnanya pink, waduh luar biasa. Yang kedua mukanya bulat, matanya belok, hidungnya mancung, bangir, masya Allah. Jari tangannya lentik-lentik, udah kayak apa ya? Kata si pemuda ini, Pak Haji, apa nggak bisa 3-tiganya aja Pak Haji? Ya, nggak bisa. Kalau kakak beradik 3-tiganya diborong nggak bisa, karena dalam istilah fikih namanya jam'u. Jam'u itu mengumpulkan satu pernikahan masih dalam satu ikatan darah. Itu nggak boleh kecuali turun ranjang. Ya, kakaknya udah dicerai atau meninggal dunia, baru boleh nikah sama adiknya. Atau pertama kali nikah dengan adiknya, adiknya meninggal atau adiknya cerai, maka boleh naik ke atas menikah dengan kakaknya. Tapi kalau dikumpulin semua nggak boleh. Adik kakak jadi istri, dirabi sih bahasa itu ya, bahasa Jawa. Dinikah semua 3-tiganya nggak bisa. Maka kata Pak Haji, pilih salah satu aja Mas. Ya Allah, kata orang tadi, kata anak muda ini, sekali ngirim Allah langsung 3. Padahal siji butuh ke siji. Itulah fadhol Gusti Allah, ya. Apa keanugerahannya Allah. Sekali disodorin 3 dan cantik-cantik, berpendidikan semua, keturunannya orang baik. Masya Allah, langsung ketiban rezeki. Itu dari mana? Barokah istighfar. Ada lagi anak muda perempuan di kampusnya paling pinter, lulus dengan gelar apanya? Kumlot apa namanya? Iya Pak ya. Kumlot apa? Kumlot apa? Nilainya gede apa kuliahnya cepat? Nilainya gede Pak. Nilainya gede itu namanya kumlot ya. IP-nya 4, bahkan jebol 4,5 lah. Saking pintar orang waduh Pak Ustaz. Ini perempuan cerdas, nyari
istighfar, monggo maos ono istighfar. Silahkan baca istighfar tiap hari. Akhirnya sudah dijalankan baca istighfar, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Melebur dosa yang disengaja atau yang tidak disengaja, dosa fisik, dosa batin, dosa kecil, dosa besar. Istighfar karena kadang yang menghalangi hidup kita itu dosa, menghalangi rezeki, menghalangi jodoh, menghalangi kerukunan, menghalangi keromantisan, menghalangi apapun. Kadang itu dosa kita yang menghalangi. Maka cleansing, ya, lakukan pembersihan dengan tobat dan istighfar. Akhirnya wong wedo ini gabut itu apa ya? Kalau bahasa orang zaman dulu bete, Pak. Bete di rumah dulu, gak kemana-mana. Bete akhirnya jalan-jalan ke kota tua, naik KRL. Di KRL ada bapak-bapak lagi nelpon ribuh dengan masalahnya. Katanya, "Oh ya, itu kamu gimana sih sampai investor kita gak jadi naruh modal ke perusahaan kita? Ini Pak problemnya begini-begini. Kamu harus bisa problem begini-begini." Itu perempuan sambil nguping, Pak. Ya, sambil ngedengerin di kereta, ini kenapa bapak-bapak ini ribet, kayaknya perusahaannya mau kolek nih. Akhirnya perempuan ini memberanikan diri, oleh Allah dikasih kekuatan, "Pak, mohon izin, sepertinya bapak lagi punya masalah perusahaannya." "Iya, emang kenapa, Neng?" "Itu saya sepertinya paham, Pak, apa yang dihadapi oleh perusahaan bapak. Dan saya tahu poin-poin problem solvingnya, saya tahu cara menangani masalahnya. Ya udah, kalau begitu Neng nih, ketik di WA, kirim ke karyawan saya, biar dia yang melaksanakan. Coba Neng, silakan kalau bisa diketik sama dia poin-poin problem solvingnya, melepas dari permasalahan perusahaan. Selang beberapa jam itu investor yang tadi mau kabur balik lagi menanamkan modal bahkan 2 kali lipat. Masya Allah. Itu kan gak diduga-duga. Maka kita ini tidak pernah tahu bagaimana Allah menolong kita. Kita tidak pernah tahu bagaimana Allah mengeluarkan masalah yang kita hadapi. Percaya saja kepada Allah, dekatkan diri kita kepada Allah, jangan ragu, jangan bimbang, pasti Allah berikan jalan yang terbaik. Akhirnya perempuan itu karena sudah memberikan problem solving bagi perusahaan, sudah memberikan solusi bagi masalah perusahaan, akhirnya ditelepon, suruh masuk ke perusahaan tanpa melamar, diangkat jadi karyawan tetap, langsung menduduki jabatan HRD, Human Resource Resource Development, bahasa Inggrisnya BUBY lah, Human Resource Development. Ya, itu akhirnya jadi HRD itu perempuan, digaji gede. Kita gak pernah tahu bapak-bapak, ibu-ibu. Makanya saya selalu pesan kepada panitia pembangunan pondok pun kemarin peletakan batu pertama, "Gus, ini gimana? Yang kita butuhkan 25.500.000 untuk acara peletakan batu pertama." Wes, gempur wae istighfar. Ya, itu yang pertama istighfar. Udah Gus, kita tobat lagi. Ya, barangkali ada niat kita yang gak lurus. Mandek dari 8.600.000 saja gak naik-naik ke jumlah saldo. Ya, gak naik-naik. Sekalinya ada yang transfer 1.400.000, ngegenepin 10 juta, baru jalan 12.400.000, itu mandek lagi lama. Nah, makanya udah kata saya, kita sudah berusaha dengan berbagai macam cara fundraising untuk mencari dana, dan kita sekarang tinggal jalur langit saja yang kita kencengin. Alhamdulillah. Selesai acara juga masih nyaldo 2.864.000, dan kemarin 800-nya itu untuk bayar kekurangan tukang yang babat alas. Kemudian sekarang masih nyaldo 2.064.000. Itu saldo acara peletakan batu pertama. Masya Allah. Jadi gak usah pusing-pusing kalau masalah itu. Sing penting gempur Gusti Allah, gempur wirid, gempur istighfar. Siapa tahu kita ini memang kehalang hati, kadang-kadang ego naik, kadang-kadang niat udah gak lurus, ngahan angin
jalan. Kadang-kadang hebat juga gua nih, itu udah ngalangin jalan. Itu sudah salah niat. Yang pertama istighfar. Ya bapak-bapak, lakonin itu cuma gratis dan tidak harus banyak membuang waktu kita. Istighfar 100 setiap hari sebelum tidur nyampe gak sejam? Enggak bakal. Setengah jam? Enggak juga. 15 menit? Enggak juga. Paling 5 menit istighfar 100 kali. Tapi dihayati ya, dihayat. Astagfirullahaladzim. Kalau bisa diraba. Duh, akal kamu ini udah sehat tapi mikir yang jelek-jelek mulu. Kamu enggak ODGJ, kamu enggak stres, kamu enggak depresi. Orang normal tapi kenapa mikirnya negatif terus? Astagfirullahaladzim. Duh, mata kamu dikasih sehat, gak pernah lihat huruf-huruf Al-Quran. Yang dilihat TikTok maning, YouTube maning. Kapan baca Quran? Astagfirullahaladzim. Duh, hidung kamu diberikan kesehatan, nyium parfum, bocah-bocah nombai ngayal kemana-mana. Astagfirullahaladzim. Duh, lisan kamu diberikan kelancaran bicara, utap ketap, seblak tiap hari makan, ablem sate tiap hari makan, daging ayam makan. Astagfirullahaladzim. Gak pernah istighfar, gak pernah baca Quran. Istighfar ini banyak dosanya dari semua anggota badan. Ini mungkin yang kita bayangkan dosa itu cuma nyolong, mabok, zina. Enggak, tiap hari juga kita dosa. Cuman kadang-kadang kita gak sadar kalau kita dosa. Kadang-kadang kita juga menghina Allah. Bahkan kita ngomong, ya Allah nanti bulan depan kita gimana rezekinya. Itu udah menghina Allah. Udah jangan ditanyain. Dilakonin, dijalanin, ya diikhtiarin. Gak usah ditanya-tanya. Ini udah tahun 2025, bentar lagi 2026 belum datang. 2026-nya juga habisin aja dulu 2025, nikmatin, syukurin, jalanin, ya baru masuk 2026. Orang kebanyakan terjebak dalam pikiran masa depan dan terjebak dalam pikiran masa lalu. Hiduplah hari ini, rasakan yang ada di hadapan kita semua, syukuri apa yang telah kita dapati. Kan nggak usah muluk-muluk. Makanya orang zaman biar ngantuk ya turu. Simpel maksudnya. Lapar yo mangan gitu ya. Wayahe kerja bergawe yo nyambut gawe gitu. Jadi orang zaman dulu itu simpel. Waktu kerja jangan mikirin tidur, kerja yang benar. Waktu tidur jangan mikirin kerjaan. Ntar gak nyenyak tidur aja, besok juga kerja lagi kok. Itu maksud orang zaman dulu. Itu dalam bahasa orang zaman sekarang. Kalau mau kuliah tentang hal itu bayarnya mahal, namanya mindfulness. Apa itu? Supaya pikiran kita ini gak kemana-mana, nggak ke depan, nggak ke belakang. Jadi di sini, hari ini, di sini bersama orang-orang ini, nggak kemana-mana. Orang yang susah bahagia itu orang yang tidak bisa mengontrol pikirannya sendiri, loncat-loncat dulu pikirannya. Tetangganya beli sandal jepit aja dipikirin sama dia. Kok dia bisa ya beli sandal jepit baru ya? Jadi bikin apa ya? Alhamdulillah. Yang pertama istighfar, ntar gak kenal lagi 4. Yang kedua apa? Yang kedua setelah istighfar adalah baca Quran. Ibu punya masalah, bapak punya masalah, ayo gempur pakai baca Quran. Ya waktu peletakan batu pun sama. Ya bukan hanya dari amalan itu, ada doa-doa yang kita berpuji ya. Ustaz, ini katanya donatur udah habis udah nggak ada, udah kita WA-in. Udah kata saya, jangan ragu, jangan bimbang, gempur waqiah. Saya ingin ikut waqiah kok, pada asar saya gempur waqiah. Udah waqiah. Jadi wadifah wiridnya ada. Si panitia itu saya ajak untuk bertirakat sama-sama. Jadi jangan ngandelin otak terus, jangan ngandelin pikiran gak nyampe otak kita. Siapa yang mau dimintain duitnya? Siapa orang juga punya kebutuhan? Bahkan guru saya bilang, ojo merepoti jamaah. Jamaah punya urusannya sendiri-sendiri. Jamaah punya kesibukannya sendiri-sendiri. Wis dongane sing kenceng mari Gusti Allah. Ya udah, saya ikutin aja apa yang kata guru saya sampaikan. Udah, saya sampaikan juga panitia. Ayo waqiahnya Bu, digempur waqiah. Jadi yang kedua adalah Al-Quran untuk segala permasalahan dan penyakit. Ada orang kena sihir, ya obatnya Al-Quran. Dan
Tapi kita tidak berbicara sihir pada malam hari ini karena itu bahasannya panjang. Ya, waktu bulan kemarin kita bahas tentang penyakit ain ya. Penyakit ain. Nah, saya kan tanya ke bapak-bapak, emang santet itu ada apa enggak? Santet. Ya. Ada, ya udah dijawab kan ya. Santet itu ada. Yes. Pokoknya ada orang-orang yang nggak percaya santet. Katanya nggak ada. Kalau ada memang santet itu santet saya katanya. Ya. Nanti saya kasih rumah yang mahal dimanapun, kemudian saya kasih mobil, saya kasih duit 20 juta per bulan. Ya, itu tantangan-tantangan yang supaya menguap siapa aja dukun santet itu sebenarnya di Indonesia. Nanti pada keluar kan dukun santet. Kalau berhasil ya nggak ketahuan. Nah itu yang kedua Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kata Allah, Al-Quran itu diturunkan ada obatnya, mengandung obat dan mengandung rahmat. Kita semakin banyak baca Quran, semakin turun rahmat Allah. Makin dekat dengan Al-Quran, makin enak hidup kita, makin tenang hidup kita. Maka jangan jauh dari Al-Quran. Bahkan kata Allah, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka dia akan diberikan penghidupan yang sempit, ruwet, gelap gulita, angel kabeh. Kalau kata Dono Kasino Indro, maju kena, mundur kena. Kalau kata orang Sunda, nalak tak semplak, nenek nek semplek, serba salah. Orang jauh dari Quran serba salah hidupnya. Maka yuk pegang Qurannya, baca Qurannya. Kalau belum bisa, ya tahsin lah, ngadain tahsin Quran di musola. Siapa gurunya, tunjuk siapa gurunya supaya ada bimbingan baca Al-Quran. Yang ketiga, apa untuk mengatasi masalah dan penyakit? Yang ketiga adalah sholawat. Terserah ibu mau pakai sholawat Jibril yang pendek apa? Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Kan pendek sholawat Jibril ya. Panjang karena dilakukan. Sallallahu ala Muhammad. Lama karena dilakuin. Kamu kan baca sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad dibaca. Nah kalau saya mah sholawat amalnya sholawat nariyah. Kalau saya pribadi mau nikah nggak punya modal, gempur sholawat nariyah. Ada transfer nyasar dari Bank Mandiri 10 juta, lumayan. Ditagih setelah hajatan ditelepon, mohon maaf bapak ibu salah transfer. Iya, setelah transfer saya dikasih minjem berarti tanpa mengajukan pinjaman, tanpa ada rekening rekening listrik, nggak ada slip gaji, langsung dikasih pinjem sama Bank Mandiri. Coba. Pagi ditelepon sama wedding organizer itu ya. Pak katanya ini bapak serius gak mau booking WO kita? Serius bu, pokoknya kami tunggu pak hari ini sampai Isya. Kalau bapak gak kasih DP-nya 10 juta, kita akan timpa tanggal ini dengan orang lain karena ada yang mau pak tanggal 11 Januari ini. Ya Allah kata saya duit tinggal 300.000 gini ya, mau nyari 10 juta. Telepon orang tua saya punya duit 1,5 juta, katanya kirim aja pas 1,5 juta, ntar 8,5-nya gak tahu jadi di mana dah. Asar saya habis sholat asar nangis sama Allah. Mobil awaid 10 juta buat untuk birogi wa husnul khatimah wa sasrul ghamam wa jil karim wa ala al-musabbih fi kulli hati wa nafsi kata di kulli ma'luminlah. 11 kali saya baca, enggak mau banyak-banyak. 11 kali mawon ya Allah, kabulkan 10 juta. Benar, itu di ATM ada 10 juta. Itu nyata. Dan bos banyaklah ceritanya, ya itu tahadus bi nikmah. Kalau diceritain tentang sholawat nariyah yang saya amalkan, itu banyak setiap masalah-masalah yang kepepet banget itu ketemu jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu salat di Qur'an monggo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil
Subhanahu wa taala. Yang keempat, terakhir dari problem solving kehidupan kita adalah sedekah. Ibu jangan cepat banget. Ibu punya hajat, sedekah. Niatnya karena hajat boleh kok sekali-kali, tapi ya jangan sedekah tuh hajat mulu, jangan. Yos istri menilai ta'ala. Tapi kalau memang ada hajat, sedekah dengan niat hajat boleh. Karena zaman Nabi ada orang rumah tangganya ruwet, rezekinya seret. Itu sowan ke kanjeng Nabi, kita ini rumah tangga ruwet, rezeki seret pripun kanjeng Nabi? Sedekahin anak yatim. Kasih makan apa yang kamu makan, berikan pakaian apa yang kamu pakai. Artinya bukan barengan pakai baju, bukan. Ya, bukan barengan harus dimakan dengan anak yatim, bukan. Maksudnya kalau kamu makan ayam, ya pun ayam. Kalau kamu merek bajunya Rabani, anak yatimnya Rabani. Kalau merek baju ibu-ibu Hikmat, gamisnya anak yatim kasih juga merek Hikmat. Yang satu potongnya 1.400.000. Masih murah ya 400. Belum 1,5 juta ya. Nah, kasih akhirnya dilakukan itu apa yang disarankan oleh Nabi, diurus anak yatim, diberikan makan yang enak, diberikan pakaian yang layak, akhirnya rumah tangganya berubah menjadi baik, rezekinya menjadi banyak. Alhamdulillah. Itu sedekah karena hajat, boleh. Asal jangan keterusan hajat sedekah. Ya, itu kolo-kolo tuh. Kadang-kadang aja hajat. Yang sering mah harusnya lillahi ta'ala, karena meraih ridhonya Allah. Jadi bukan lagi ruwet, lagi pusing, galau, meracau, gabut, pikiran sumpah, hatinya sempit. Udah sedekah aja. Plus sedekah, insya Allah diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semono saya juga gak punya duit sedekah. Saya kalau gak punya duit sedekah lah. Ya Allah, duit tinggal cepet ya Allah. Udah sedekahin aja 20.000 kayak 30.000. Mesti ada dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya 4 perkara tadi, mari kita amalkan bersama-sama. Mengentek apa yang pertama ibu bapak? Istighfar. Yang kedua, baca Quran. Yang ketiga, sholawat. Yang keempat, sedekah. Kabeh obat masalah urip. Mau salah satunya boleh, mau 4-empatnya dijalankan, monggo silakan. Nah itulah 4 yang diwenjang oleh guru saya, kowe kudu amin istighfar, kowe kudu maca Quran sing rajin bahasa Jawa getol apa sregep maca Quran sing sregep, sholawate ojo putus, sedekahe ya kudu terus. Nah itu kata guru saya ya. Ini alhamdulillah ya dilakukan sedekah, nggak usah banyak-banyak pakai nafsu. Kalau sedekah 2.000 aja nggak enak daripada gak jadi sedekah. Makanya kata Imam Ghazali, orang yang meninggalkan amal karena merasa tidak layak amalnya itu lebih berdosa ya daripada orang yang melakukan dosa. Saya mau sedekah cuma malu, cuma goceng doang udah diketawain orang, udah masukin aja 5.000. Kenapa harus malu? Umpama ada ngiter tuh proposal maulid, proposal rejab, mau nyumbang atas sejuta uang, ibu mau 5.000 nyelipin tuh di nomor ke-39 nama ibu 5.000 perak, nggak apa-apa. Duh saya nggak layak punya 5.000 perak nih, cuman yang mungkin ada cuma 5.000 nya doang, ya udah kasih aja nggak apa-apa. Jadi kalau ibu malu karena nggak layak, berarti itu sebenarnya bukan karena lillahi ta'ala, tapi takut dianggap remeh oleh orang. Betul nggak? Padahal itu bernilai di hadapan Allah, bernilai kalau emang duitnya ibu segitu. Kecuali ibu punya duit 1 M nyumbangnya 5.000, kebangetan itu mah. Emasnya banyak berkilo-kilo, tabungan emasnya, nyumbang cuma 5.000. Nah itu yang kudu digeprek itu mah ya. Digeprek. Tapi kalau ibu punya duit 50.000 nyumbang 5.000 aja sudah 10% itu. Ya bukan? Ya 50.000 ibu nyumbang 5.000 sudah 10%-nya. Apa berapa persen? 20% kan ya? Kalau Allah ibu aja bagaimana ya 5.000 dari 50.000. Nah barangkali ada yang bertanya
3 tak? Bentar ya. Oh ya, 2 menit. Oh, masih 2 menit lagi. Masih ada waktu lah 2 menit. Udah nggak ada yang nanya? Alhamdulillah ya sudah paham. Cuma sama enteng. Guru saya itu kalau mau ujian itu enteng-enteng. Orang sih ngambil-ngambil. Kudu dibunuh kelut, kemudian puasa 5 bulan orang. Monotok istighfar, baca Quran, sholawat, sedekah. Insya Allah kita punya masalah dikurai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja dapat disampaikan. Semoga apa yang diterima ada manfaat dan barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hatur nuhun, jazakumullahu khairan, banyak terima kasih sudah banyak dibantu program-programnya. Doakan peletakan batu pertama sudah, tinggal running pembangunan, tinggal jalan pembangunan. Saya targetan mudah-mudahan Januari tahun 2026 sudah dibangun fondasinya. Ya, Allahumma amin. Doanya jangan pandu manimawan supaya Allah berikan kelancaran. Ya, itu saja. Allahumma fi ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu